pagi berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Pada pagi hari ini anak-anak kita bertemu di pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 ya. Dua pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar pagi ini? Kalau sudah siap, seperti biasa, tolong perhatikan penjelasan videonya dari awal sampai akhir. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang macam gerak berlari dengan hitungan. Yang kedua, aturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, menulis tegak bersambung yang menggunakan tanda titik pada akhir kalimat berita dan kalimatannya. Yang keempat, tulisan tegak bersambung yang menggunakan huruf kapital. Dan yang kelima, yang terakhir, berat benda dalam satuan baku. Kita akan belajar macam-macam gerak berlari dengan hitungan. Nah, di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang gerak berjalan ya dengan hitungan. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar macam gerak berlari dengan hitungan. Gerak berlari dalam aktivitas gerak berirama dilakukan dengan hitungan. Gerak berlari ke depan dan ke belakang dapat dilakukan dengan hitungan. Gerak berlari dengan hitungan diawali dengan berdiri. Pandangan ke depan dan kedua tangan di samping badan. Saat berjalan, badan sedikit dicondongkan ke depan. Langkahkan kaki dengan cepat. Nah, seperti ini gambar gerak berlari ke depan dengan hitungan. Hitungan yang pertama, langkahkan kaki kanan ke depan dengan posisi ditekuk. Hitungan kedua, langkahkan kaki kiri ke depan dengan posisi ditekuk. Hitungan ketiga, langkahkan kaki kanan ke depan dengan posisi ditekuk. Hitungan keempat, langkahkan kaki kiri ke depan dengan posisi ditekuk. Nah, jadi melangkahkan kakinya saling bergantian ya. Kaki kanan terlebih dahulu, kemudian setelah kaki kanan kaki kiri yang dilangkahkan ya secara bergantian. Selanjutnya, gerak berlari ke belakang. Seperti ini anak-anak gambarnya. Bagaimana cara melakukannya? Hitungan yang pertama, langkahkan kaki kanan ke belakang dengan posisi ditekuk. Langkahkan kaki kiri ke belakang dengan posisi ditekuk. Hitungan ketiga, langkahkan kaki kanan ke belakang dengan posisi ditekuk. Hitungan keempat, langkahkan kaki kiri ke belakang dengan posisi ditekuk. Ini cara melakukannya juga sama. Langkah kakinya saling bergantian, kaki kanan dulu, kemudian setelah itu kaki kiri. Nah, selain itu ada aturan berolahraga di sekolah. Nah, sebelum olahraga kita selalu melakukan pemanasan ya anak-anak agar tidak cedera. Kemudian yang kedua, berolahraga sesuai petunjuk guru. Yang ketiga, menggunakan alat olahraga yang aman. Yang keempat, menggunakan alat olahraga sesuai petunjuk guru. Jadi anak-anak menggunakan alat olahraganya tidak sembarangan ya, tidak mau pakai yang ini, pakai yang ini, harus sesuai dengan petunjuk guru. Dan yang terakhir, setelah olahraga melakukan pendinginan ya. Selain aturan berolahraga, juga ada aturan mengerjakan tugas di sekolah. Pak aturannya ini. Aturannya yang pertama, mengerjakan tugas sesuai petunjuk guru. Yang kedua, mengerjakan tugas individu secara mandiri ya. Tugas individu itu berarti tugasnya kamu sendiri, dilakukan sendiri, tidak dilakukan bersama-sama. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Anak tolong kalau mengumpulkan tugas tepat waktu ya, sesuai. Nah, selanjutnya
tegak bersambung yang menggunakan tanda titik pada akhir kalimat berita dan kalimat tanya. Rehan dan Ibu berada di halaman. Rehan melihat sekeliling halaman. Rehan melihat kupu-kupu berterbangan. Nah, sekarang bacalah percakapan berikut ini. Ini percakapannya Rehan dan Ibu. Ya. Bunga-bunga mulai bermekaran. Banyak kupu-kupu menghinggapi bunga itu. Kemudian Ibu menjawab, ya, halaman menjadi tampak indah dan asri. Saya menjawab, mengapa kupu-kupu hinggap pada bunga? Ibu menjawab, kupu-kupu mencari sari bunga untuk makanan. Pada percakapan, ini anak-anak percakapannya Rehan dan Ibu terdapat kalimat berita. Kalimat berita untuk memberitahukan sesuatu. Nah, kalimat berita selalu diakhiri tanda titik. Selain kalimat berita pada percakapan, terdapat juga kalimat tanya. Kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kalimat tanya, coba sekarang tunjukkan tanda titik dan tanda tanya pada percakapan. Tanda titik itu berarti kalimat berita ya. Kita memberitahu sesuatu kepada orang. Nah, mana yang ada tanda titiknya kalimat berita nih. Ini bunga-bunga mulai bermekaran. Ini termasuk kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Kemudian banyak kupu-kupu menghinggapi bunga itu. Tanda titik juga termasuk kalimat berita. Kemudian halaman menjadi tampak indah dan asri. Ini juga termasuk kalimat berita. Nah, sekarang kalimat tanyanya adalah mengapa kupu-kupu hingga pada bunga? Nah, ini kalimat tanya itu untuk menanyakan sesuatu ya. Ada kata tanyanya mengapa dan diakhiri dengan tanda tanya seperti ini. Nah, ini untuk menanyakan sesuatu ya. Rehan bertanya, mengapa kupu-kupu hingga pada bunga? Kemudian Ibu menjawab, kupu-kupu mencari sari bunga untuk makanan. Nah, Ibu memberitahukan informasi sesuatu diakhiri dengan tanda titik ini ya, salah ketik. Nah, selanjutnya tulisan tegak bersambung yang menggunakan huruf kapital. Ayam termasuk hewan di sekitar kita. Ayam banyak dipiara dan diternak. Nah, bacalah bacaan berikut. Bacaan berjudul ayam. Ayam. Ayam suka makan biji-bijian. Terkadang ayam suka makan kerikil. Mengapa ayam suka makan kerikil? Biji-bijian yang dimakan ayam keras. Kerikil membantu melumatkan biji-bijian. Apakah penggunaan huruf kapital dalam bacaan sudah benar, anak-anak? Sudah ya. Di awal setiap kalimat menggunakan huruf kapital. Nih, huruf kapital itu huruf besar. Setiap kalimat menggunakan huruf kapital ini. A-nya sudah huruf kapital, T sudah huruf kapital, M sudah huruf kapital, D juga sudah huruf kapital, kemudian kerikil ini juga sudah huruf kapital. Apakah penggunaan tanda baca dalam bacaan sudah benar? Sudah. Ya, di kalimat berita sudah diakhiri dengan tanda titik. Kemudian di kalimat tanya sudah diakhiri dengan tanda tanya. Jadi perbedaannya anak-anak, jika kalimat berita diakhiri dengan tanda titik, sedangkan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, menentukan berat benda. Nah, kita lihat di gambar ini ada ayam ya, ayam yang ditimbang menggunakan timbangan pasar. Nah, berapa kilo berat daging ayam pada gambar? Nah, kita lihat anak timbangannya ini. Anak timbangannya ini ada 2 anak timbangan. Satu anak timbangan beratnya 1 kilo. Maka berat daging ayam adalah 2
kilo. Ya, dilihat ini anak-anak ya. Dilihat apanya, anak timbangannya ini berapa beratnya. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan pembelajaran 5 dan 6 hari ini. Nah, tugasnya kalian adalah setelah menonton video ini, tugasnya adalah mengerjakan LKS halaman 21 sampai 22 bagian A dan B. Kemudian setelah itu mengerjakan LKS halaman 25 bagian A dan B. Ya. Semoga anak-anak penjelasannya tadi bisa dimengerti ya, pembahasannya tadi. Nah, anak-anak selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya, meskipun anak-anak bisa di rumah ya. Selamat pagi, berkah dalam anak-anak.